Kehendak alam semesta asli ingin bernegosiasi, tetapi Luo Feng segera menekan dengan kemauan mentalnya. Boom! Kekuatan luar biasa dari kehendak tingkat Raja Dewa membuat kehendak alam semesta asli cukup khawatir. Saya di sini bukan untuk bernegosiasi. Tanah asal alam semesta asli harus benar-benar terbuka untukku. Luo Feng menyampaikan pikirannya. Apakah kamu setuju atau menolak? Kehendak alam semesta asli menanggapi dengan riak. Ia memiliki seluruh alam semesta asli sebagai wadahnya, dan tanah asal memiliki pertahanan yang sangat kuat, memberinya beberapa kemampuan untuk melawan. Saya akui, Anda dapat mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik, dan mungkin inkarnasi kekuatan ilahi saya ini akan runtuh. Luo Feng memandangi alam semesta asli yang luas dan tak terbatas dan mengirimkan pikirannya. Tetapi jika satu inkarnasi kekuatan ilahi runtuh, saya akan segera mengirim yang kedua, ketiga, jumlah tak terbatas. Dalam konfrontasi ini, kamu pasti akan kalah. Kehendak alam semesta asli terdiam. Di masa lalu, leluhur manusia telah menggunakan alam semesta virtual untuk menutupi seluruh alam semesta asli, berniat untuk mengganti kehendak alam semesta asli dengan keinginannya sendiri. Dia meluncurkan serangan dari dalam, membuatnya lebih tiba-tiba dan dengan ancaman yang lebih besar. Tapi begitu dia gagal, dia ditekan oleh alam semesta asli. Kemudian, Luo Feng menyelesaikan malapetaka binatang sektor, memimpin alam semesta asli untuk melepaskan leluhur manusia. Tapi inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng menyerang dari luar, yang membutuhkan tingkat kemauan yang lebih tinggi, tetapi juga lebih aman. Meskipun sulit bagi keinginan untuk masuk ke alam semesta asli dari luar, Luo Feng menyampaikan pikirannya, saya memiliki peluang yang tak terbatas. Berapa kali kamu bisa menghentikanku? Kehendak alam semesta asli mengirimkan pesan. Itu telah berinteraksi dengan Luo Feng beberapa kali dan mencoba membujuknya. Kami memang memiliki hubungan, itulah sebabnya saya memberi Anda kesempatan. Jika Anda bahkan tidak akan memberi saya kesempatan untuk memahami, kamu tidak bisa menyalahkanku. Tatapan Luo Feng menjadi dingin, dan keinginannya menjadi lebih menakutkan, melonjak saat mulai menyerang alam semesta asli. Kehendak Luo Feng tersebar menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, namun masih membentuk kekuatan penindasan secara keseluruhan, sehingga sulit bagi kehendak alam semesta asli untuk melawan. Dalam hal alam, kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Mungkin kehendak alam semesta asli tidak ingin menyerah, maka saya tidak punya pilihan selain bertindak. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Seorang kultivator yang dihadapkan pada kesempatan yang dikirim surga tidak dapat melewatkannya. Kesempatan untuk mengendalikan alam semesta asli adalah keberuntungan terbesar bagi mereka yang telah melintasi jalur reinkarnasi, sama berharganya dengan teknik Lai Yuan. Bagaimanapun, mendapatkan kesempatan ini berarti satu kaki sudah berada di pintu level Raja Dewa. Tentu saja, mendapatkan kesempatan ini sangat sulit. Tingkat keberhasilan Dewa Sejati Abadi untuk merebut kendali rendah, tetapi Kies Master memiliki peluang yang lebih baik. Namun, titik awal untuk yang kuat dari 3000 alam semesta asli terlalu rendah, dan mereka harus mengikuti jalan hukum. Menjadi Dewa Sejati Abadi sudah sangat sulit, apalagi menjadi Master Kekacauan. Selain itu, jika mereka tumbuh terlalu lambat, mereka akan menghadapi malapetaka binatang sektor. Binatang sektor dapat melahap alam semesta asli, dan alam semesta asli memiliki kesempatan untuk beregenerasi. Tetapi alam semesta kecil dari Dewa Sejati Abadi tidak dapat menahan binatang sektor yang sudah matang. Terbukti betapa sulitnya mengendalikan alam semesta asli. Sekarang kesempatan itu tepat di depannya. Bagaimana Luo Feng bisa melewatkannya? Ledakan, keinginan mental Luo Feng telah memasuki alam semesta asli, dan perlawanan dari kehendak alam semesta asli runtuh di mana-mana. Berdengung. Kehendak alam semesta asli tiba-tiba mengirim pesan. Luo Feng berhenti dan tersenyum, kupikir kamu benar-benar tidak akan membungkuk. Pada saat ini, kehendak alam semesta asli dengan jelas menyampaikan pesannya. Ia menyerah, mengakui kekalahan, dan bersedia untuk sepenuhnya membuka tanah asal alam semesta asli. Satu-satunya permintaannya adalah agar kehendaknya tidak dilenyapkan. Ia memiliki kecerdasan dan ingin hidup. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku, jawab Luo Feng. Segera, Luo Feng maju selangkah dan memasuki alam semesta asli, di mana wilayah gelap yang luas langsung membentuk lorong lubang cacing alami yang mengarah ke tempat misterius. Ketika saya menyelesaikan bencana sektor Beast, saya pernah merasakan kehancuran besar alam semesta asli di sudut tanah asal, pikir Luo Feng dalam hati, dan sekarang, di hadapan kekuatan, kehendak alam semesta asli telah menyerah. Aku dapat sepenuhnya memahami hukum dan operasi alam semesta asli. Mengikuti lorong lubang cacing alami ini, Luo Feng tiba di ruang yang luas dan misterius. Ruang yang luas ini tidak dapat ditemukan menggunakan metode persepsi biasa.
Itu dipenuhi dengan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya ini, Luo Feng menyapu mereka dengan satu pikiran. Beberapa titik cahaya tampak kecil tetapi mengandung energi yang tak terukur. Titik-titik cahaya lain berisi sejumlah besar informasi. Kehancuran besar alam semesta asli, diikuti oleh kelahiran kembali, kemakmuran, kemunduran, dan kemudian kehancuran besar lainnya, siklus yang terus-menerus, pikir Luo Feng, di tanah asal, catatan setiap era reinkarnasi disimpan. Informasi tentang berbagai peradaban, informasi tentang teknik rahasia yang kuat. Tapi ini tidak terlalu penting bagi Luo Feng, karena makhluk yang hidup di dalam alam semesta asli terlalu lemah. Mendesah. Ruang asal menutupi Luo Feng dengan lapisan cahaya warna-warni, membuatnya tampak seolah-olah dia terbungkus jubah warna-warni. Pada saat ini, kehendak Luo Feng langsung melanjutkan. Pada saat ini, alam semesta asli terasa seperti tubuh fisik, dan kehendaknya bergabung dengannya. Dia telah menjadi alam semesta asli. Pada saat ini, Luo Feng bisa merasakan dirinya menjadi alam semesta asli, menghirup dan menyerap energi tak berujung dari laut alam semesta, mengubahnya menjadi energi kehidupan tak terbatas yang tersimpan di ruang asal. Secara bersamaan, dia mengeluarkan sejumlah besar zat berbahaya. Tetapi bahkan alam semesta asli, dalam operasinya, secara bertahap akan menurun, pada akhirnya mengarah pada kehancuran besar, dan hanya melalui kehancuran besar kehidupan baru dapat lahir. Ini benar-benar luar biasa. Luo Feng menikmati pengalaman itu. Benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya di dalam alam semesta asli, atau bahkan sebutir pasir atau gumpalan udara, semuanya adalah manifestasi dari Luo Feng. Luo Feng merasakan siklus hidup mereka. Beberapa bunga, rumput, dan pohon memiliki siklus hidup yang sangat pendek, sedangkan benda langit memiliki siklus hidup yang jauh lebih lama. Bahkan galaksi dan domain bintang memiliki siklus hidup. Galaksi dan domain bintang tidak memiliki kesadaran hidup. Tetapi kehidupan daging dan darah, kehidupan tumbuhan, DLL, dapat memiliki kesadaran dan memulai jalan evolusi. Semua ini dipengaruhi oleh pengoperasian hukum. Luo Feng mengamati, dan pemahamannya tentang pengoperasian hukum semakin dalam. Dari perspektif makro, operasi hukum alam semesta asli memandu evolusi seluruh alam semesta asli. Pada tingkat mikro, pengoperasian hukum yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan perubahan dalam segala hal, bahkan menciptakan kemungkinan tak terbatas. Seluruh umat manusia, termasuk Luo Feng, adalah hasil dari operasi hukum ini. Tangan tak terlihat memandu semua evolusi, dan tangan tak terlihat ini adalah hukum operasi alam semesta. Luo Feng dengan hati-hati merasakan, memahami bahwa 10 hukum dasar hanyalah lapisan yang paling dangkal. Ini seperti 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan segala sesuatu. 10 hukum dasar hanyalah 3, dan cara mereka menciptakan segala sesuatu adalah apa yang membuat Luo Feng terpesona. Di alam semesta kecil Luo Feng, di planet tertentu. Susin telah kehilangan minat untuk melihat pohon planet itu dan tinggal di sisi suaminya, di mana Luo Feng duduk bersila di bawah pohon dengan mata tertutup. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran Luo Feng dengan kehendak alam semesta asli. Susin sangat khawatir karena, bagaimanapun, itu adalah kehendak alam semesta asli. Tiba-tiba, dia melihat Luo Feng membuka matanya. Bagaimana kelanjutannya? Susin dengan cepat bertanya. Kehendak alam semesta asli telah menyerah. Luo Feng tersenyum, itu membuka ruang asal bagiku, dan itu memang sangat menguntungkan kultivasi saya. Selama itu membantu, Susin juga sangat senang. Dia selalu mengkhawatirkan suaminya di sisi lain lorong reinkarnasi, karena tubuh aslinya ada di sana, dan jika dia mati, itu akan menjadi kematian sejati. Dia tidak bisa banyak membantu, jadi melihat suaminya mendapatkan kesempatan besar secara alami membuatnya bahagia. Bukankah sisi lain dari bagian reinkarnasi sangat berbahaya? Susin bertanya. Tidak apa-apa, Luo Feng tersenyum, suamimu rendah hati dan tidak menimbulkan masalah. Meskipun ada beberapa masalah, itu hanya masalah. 2. Benua asal, meskipun dipenuhi dengan bahaya tersembunyi, bisa relatif mudah ditangani jika seseorang tetap rendah hati dan tidak memprovokasi entitas yang menakutkan. Di tanah asal alam semesta asli, Luo Feng membenamkan dirinya dalam pemahaman untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Ketika 10 hukum dasar benar-benar bergabung, mereka membentuk hukum kekacauan, gumam Luo Feng pada dirinya sendiri, tapi operasi hukum alam semesta asli jauh lebih luas daripada hukum kekacauan. Menjadi satu dengan alam semesta asli, merasakan nafas dan operasinya, telah sangat membantu pemahaman saya tentang hukum. Luo Feng melihat ke kejauhan.
Ruang luas di mana tanah asal berada ini sangat besar, dan juga menyembunyikan inti sejati. Ini juga tercatat dalam intelijen dari tuannya Zuo Shanke dan garis keturunan Sungai Duandong. Kehendak alam semesta asli tidak berani menyembunyikan apapun. Ketika dikatakan akan terbuka sepenuhnya, ia harus melakukannya sepenuhnya. Jika menyembunyikan sesuatu, konsekuensinya kemungkinan akan parah. Ia tahu temperamen Luo Feng dengan baik. Wah! Dengan satu langkah, Luo Feng tiba di inti sebenarnya dari tanah asal. Setibanya di sana, Luo Feng melihat materialisasi Dao yang sangat luas. Sekilas, itu tampak seperti naga yang berkelok-kelok tanpa henti dengan 24 cakar. Setiap skala berisi informasi tak terbatas, dan masing-masing dari 24 cakar berisi informasi yang jauh lebih menakutkan daripada hukum kekacauan. Luasnya dan bobotnya tak terlukiskan. Meskipun tubuh dewa sempurna Luo Feng kuat, di depannya, dia rapuh seperti debu. Ukurannya begitu besar sehingga tak terukur. Itu memang tersembunyi di dalam tanah asal alam semesta asli, tetapi ukurannya bahkan melebihi alam semesta asli itu sendiri, sangat luas. Luo Feng hanya menonton, dan secara alami menerima sejumlah besar informasi. Apakah ini inti sejati dari alam semesta asli, Dao asal kehidupan? Luo Feng mendongak dengan kagum, kewalahan. Sekilas, itu adalah naga yang berkelok-kelok. Melihat lagi, sepertinya sungai yang mengalir melalui masa lalu dan masa depan, sesuatu yang bahkan ruang dan waktu tidak bisa dihapus, keberadaan abadi. Melihat sekali lagi, itu tampak sebagai tubuh dewa yang menjulang tinggi tak terbatas. Luo Feng pernah melihat mayat Raja Dewa Jin yang menjulang tinggi dengan matanya sendiri, tetapi dibandingkan dengan apa yang dia lihat sekarang, itu tidak signifikan dan tidak layak disebutkan. Tampaknya itu adalah pengejaran pamungkas dari tubuh dewa yang sempurna. Melihatnya dari sudut yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Itu adalah asal-usul kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Komentar. Itu bahkan mewakili konsep kehidupan itu sendiri. Life Origin Dao, gumam Luo Feng, origin Dao yang lengkap, tanpa penyembunyian, tepat di depan mataku. Ini adalah kesempatan terbesar untuk mengendalikan alam semesta asli. Di inti tanah asal alam semesta asli, Luo Feng menatap Dao asal kehidupan yang megah dan luas di hadapannya. Di masa lalu, Luo Feng memiliki sumber daya yang terbatas untuk kultivasi, yang tidak dapat dibandingkan dengan elit yang dipelihara oleh kerajaan Yu dan kerajaan Xi, apalagi elit dari dua kerajaan kuno. Diagram binatang bencana, yang sangat dia sukai, hanyalah sumber daya murah yang dijual secara eksternal oleh kerajaan kuno Yan Feng. Apa yang disebut diagram Void yang dipasangkan dengan diagram binatang bencana juga beredar di antara keturunan klan besar di kerajaan kuno Yan Feng. Jelas, di mata kerajaan kuno Yan Feng, sumber daya ini tidak signifikan. Namun, hanya dengan sumber daya ini, kehendak Luo Feng telah menembus ke tingkat Raja Dewa. Life Origin Dao ada tepat di depan mataku, dan Morosa juga bisa mendemonstrasikan bagian dari misteri, Destruction Origin Dao, untukku. Setidaknya dengan dua Dao asal ini, kultivasi saya akan jauh lebih lancar, pikir Luo Feng. Ada beberapa Dao asal. Kekuatan besar mengolah murid mereka, memungkinkan mereka untuk memilih jalan yang paling cocok untuk mereka dan menyediakan sumber daya yang sesuai. Pilihan Luo Feng terbatas. Tapi bisa memilih sama sekali, Luo Feng sudah sangat berterima kasih. Asal-usul hidup dan mati, adalah apa yang saya pahami paling dalam. Asal kehidupan dan asal kehancuran keduanya cocok untukku. Luo Feng cukup puas. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh tuanku, ketika seorang Chaos Master memahami Origin Dao, begitu mereka mencapai level awal, mereka dapat mencapai alam Raja Dewa. Setelah menjadi Raja Dewa, hanya dengan begitu seseorang dapat melihat sekilas sebagian dari Dao asal yang telah mereka pahami. Sebelum menjadi Raja Dewa, Dao asal tidak terlihat dan tak tersentuh. Tentu saja, ada beberapa metode tidak langsung, seperti Raja Dewa secara pribadi mendemonstrasikan Dao untuk seorang murid, atau beberapa harta langka yang dapat memanifestasikan bagian dari Dao. Mengendalikan alam semesta asli memungkinkan seseorang untuk melihat sekilas Life Origin Dao. Dao ada di hadapanku, tapi untuk memahaminya, aku masih perlu mengandalkan diriku sendiri. Luo Feng sangat menyadari hal ini. Kedua kerajaan kuno memiliki banyak peluang, tetapi berapa banyak yang bisa menjadi Raja Dewa? Bahkan di Chuyu masih dalam tahap dewa sejati abadi. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang ada, itu tetap tergantung pada individu. Diagram binatang bencana dijual secara terbuka di seluruh benua asal, tetapi berapa banyak yang telah mencapai tingkat kehendak Raja Dewa?
Asal kehidupan. Luo Feng duduk bersila di kehampaan, menyaksikan live origin Dao di depannya. Hanya dengan menonton, sejumlah besar informasi melonjak ke benaknya. Naga berliku di depannya, setiap sisik di tubuhnya, mencetak sejumlah besar informasi ke dalam kesadaran Luo Feng, dan 24 cakar terus-menerus menuangkan informasi yang sangat besar. Untuk sesaat, informasi tentang live origin Dao sangat banyak, membanjiri sekaligus. Dengan masuknya informasi yang besar-besaran, pemahaman Luo Feng sebelumnya tentang hukum tampak dangkal. Informasi yang berasal dari asal kehidupan membawa keindahan tertinggi, secara alami mengubah banyak persepsi Luo Feng. Tidak, ini tidak benar. Luo Feng, setelah hanya beberapa saat memahami, segera menyadari bahayanya dan langsung membubarkan inkarnasi kekuatan ilahi ini. Di benua asal, Kerajaan Yu, Kota Huyang. Luo Feng, yang berada dalam pengasingan di aula bawah tanah, merasakan ketakutan yang tersisa. Jadi, menghadapi live origin Dao yang lengkap sangat berbahaya? Luo Feng terkejut. Tidak heran merebut alam semesta asli membutuhkan tingkat kemauan yang begitu tinggi. Jika keinginan terlalu rendah menghadapi asal kehidupan secara langsung, seseorang mudah hilang sepenuhnya. Pemahamannya sendiri, ketika dipukul oleh informasi Dao yang lebih mendalam, dapat sepenuhnya mengubah pemahamannya. Bahkan bisa menyebabkan kegilaan total. Apa yang saya kuasai sendiri benar-benar milik saya. Saya harus melanjutkan selangkah demi selangkah, menyerap apa yang saya butuhkan, membuang apa yang belum cocok untuk saya, dan membangun fondasi Dao saya sendiri. Luo Feng memahami ini. Sejumlah besar informasi tidak salah, tetapi wilayahnya sendiri terlalu rendah. Ini seperti memberi seorang anak sekolah di bumi, yang baru saja belajar aritmatika dasar dan beberapa persamaan sederhana, banjir informasi matematika tingkat lanjut sekaligus. Yang paling penting adalah masuknya informasi ini kacau. Pendekatan terbaik harus dari bawah ke atas, dari dangkal ke dalam, maju secara bertahap. Setiap langkah harus solid, untuk berharap dapat sepenuhnya membedah seluruh asal-usul kehidupan. Jika semua informasi diserap, itu hanya akan mencemari pemahaman sendiri. Untungnya, saya telah mencapai tingkat kemauan Raja Dewa, memungkinkan saya untuk tetap berpikiran jernih. Luo Feng tahu bahwa menghadapi langsung asal kehidupan adalah kesempatan yang setara dengan teknik Lai Yuan, tetapi hanya jika dia bisa menanganinya. Jika dia tidak bisa mengatasinya, itu akan lebih berbahaya daripada kebaikan. Aku akan mulai dengan menggunakan pengertianku sebelumnya sebagai inti dan mulai menyerap apa yang berguna bagiku. Luo Feng membagi ingatannya. Ingatannya sebelum menonton asal-usul kehidupan adalah satu bagian, dan ingatan setelah menyaksikan asal-usul kehidupan adalah bagian lain. Dia mulai secara selektif menyerap informasi dari bagian terakhir, untuk sementara menyimpan apa yang tidak berguna. Pada level Luo Feng, mengontrol memori adalah tugas yang sangat mudah. Pertama-tama aku akan memilah-milah informasinya, secara bertahap mengintegrasikannya ke dalam diriku sendiri. Luo Feng menetap untuk berkultivasi. Hanya setelah menyortir, mempelajari, merenungkan, meringkas, dan menyerap semua informasi dari sesi ini, dia dapat melanjutkan ke sesi berikutnya untuk menonton Dao asal kehidupan. Waktu berlalu, dan Luo Feng untuk sementara menangguhkan pemahamannya tentang diagram binatang bencana 3000 Void, yang berfokus sepenuhnya pada pemahaman hukum. Bagaimanapun, perasaan peningkatan bertahap yang konstan memang luar biasa. Ini jauh lebih efisien daripada lebih dari 20 era pemahaman yang dia alami sebelumnya. Tuan. Morosa datang ke pintu aula bawah tanah, menularkan pikirannya, saya sudah selesai mencerna. Anda bisa membiarkan saya masuk kembali. Morosa menganggapnya agak aneh. Di masa lalu, tuannya sering keluar untuk beristirahat, tetapi kali ini, sesi pemahaman jauh lebih lama. Berdengung. Pintu aula bawah tanah terbuka, dan Morosa melihat Luo Feng, merasa sedikit tidak nyaman. Tuannya tampaknya tidak cukup dirinya sendiri. Luo Feng masih dalam pemahaman ketika Morosa tiba-tiba memotongnya, jadi pikirannya masih mengembara. Cepat, Luo Feng melambaikan tangannya dan melemparkan Morosa ke ruang yang ditentukan di Menara Bintang, lalu terus memahami misteri hukum. Morosa memasuki ruang yang ditentukan di Menara Bintang dan segera duduk bersila di depan mayat Raja Dewa Awan Darah, mulai menyerapnya. Mayat awan darah mulai membusuk secara bertahap, kekuatan ilahi dan garis keturunannya terus mengalir ke Morosa. Morosa menunjukkan senyum setelah penyerapan awal. Garis keturunan awan darah ini telah mencapai alam kekacauan. Morosa segera merasakan perbedaannya setelah menyerapnya. Meskipun garis keturunan Yu Tiansu istimewa,
itu masih memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan mayat awan darah. Sebelum kematiannya, garis keturunan awan darah telah berubah menjadi garis keturunan alam kekacauan. Kali ini, saya mendapatkan banyak. Morosa sangat gembira dan segera mulai terus menyerap dan mencernanya. Di lapisan lain dari menara bintang, Luo Feng duduk bersila. Di tanah asal yang jauh dari alam semesta asli, gumpalan inkarnasi kekuatan ilahi itu mulai menghadapi Dao asal kehidupan untuk ke-9 kalinya. Secara alami menerima sejumlah besar informasi Dao. Setelah lebih dari 1 jam, Luo Feng berhenti. Dia mulai dengan hati-hati mencerna informasi Dao yang diterima kali ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, Luo Feng telah mencapai puncak alam dewa sejati abadi dalam hal levelnya. Namun setelah hanya 9 sesi menghadapi Life Origin Dao, pemahaman Luo Feng dalam semua aspek telah berkembang secara signifikan. Awalnya, saya berpikir bahwa dari puncak dewa sejati abadi ke alam kekacauan, bahkan dengan kemauan tingkat Raja Dewa saya dan efisiensi pemahaman yang sangat tinggi, itu masih membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menumpuk. Tapi sekarang, menghadapi Life Origin Dao secara langsung, kecepatan akumulasinya jauh lebih cepat, Luo Feng merenung. Tentu saja, hanya sebanyak ini. Dengan Dao di hadapannya, dia masih harus memilih apa yang akan dipahami dan maju selangkah demi selangkah. Ini seperti hukum kekacauan dari Chaos Void yang terwujud. Tetapi berapa banyak yang bisa memahami hukum kekacauan? Kota Hu yang tetap makmur seperti biasanya. Warga yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota tidak peduli dengan konflik antara kerajaan Xi dan kerajaan Yu. Bagaimanapun, konflik semacam itu telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa akhir yang tak terhitung jumlahnya. Lebih lama dari umur dewa sejati, mereka sudah lama terbiasa. Luo Feng dan Morosa, tuan dan pelayan, keduanya dalam pengasingan. Di kediaman, hanya Mo Yuingyan yang tersisa untuk mengawasi tempat itu sendirian. Akhirnya, suatu hari, di ruang yang ditentukan Moronsa di dalam menara bintang, dia duduk bersila di sana, dan adapun tubuh Dewa Awan Darah, itu sudah lama diserap. Haum! Tubuh Moronsa tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan dilepaskan dari tubuhnya, menyapu lapisan ruang menara bintang ini. Aura ini dipenuhi dengan niat untuk menghancurkan dan membantai, bahkan membangkitkan Luo Feng, yang telah lama mengasingkan. Apa yang terjadi? Luo Feng secara alami merasakan seluruh menara bintang, dan dengan pikiran, dia tiba di ruang ini. Luo Feng memandang Morosa di depannya. Morosa masih duduk bersila, tetapi aura kehancuran yang luar biasa melonjak, menyapu seluruh ruang dengan menakutkan. Hanya menghadapi aura menakutkan ini, tubuh Luo Feng secara alami membentuk domain pedang pelindung untuk menahannya. Ketika binatang dunia menerobos ke alam kekacauan, itu benar-benar menakutkan, pikir Luo Feng. Setelah aura kehancuran yang tidak stabil mengamuk untuk waktu yang lama, tubuh Morosa juga mulai berubah, secara alami menjadi bentuknya yang paling sejati. Makhluk yang menjulang tinggi dengan kesempurnaan yang tak tertandingi muncul di sana, melampaui keindahan semua ras, keindahan yang bahkan mengandung misteri yang tertinggi. Luo Feng juga mengerti bahwa binatang dunia lahir dari Destruction Origin Dao, dan tubuh mereka secara alami mencapai batas sempurna di setiap level. Hari lain berlalu, dan baru saat itulah Morosa perlahan membuka matanya. Tuan, alam di dalam diri saya telah benar-benar berubah menjadi alam kekacauan, kata Morosa, menatap Luo Feng. Sekarang, tubuhku juga perlu berubah menjadi alam kekacauan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Fokus saja untuk menerobos, kata Luo Feng, memperhatikan dari samping. Morosa mengangguk. Boom! Tubuh Morosa juga mulai berevolusi, bertransisi dari alam abadi ke alam kekacauan, dengan setiap ons kekuatan mencapai tingkat baru. Hanya dalam sekejap, tubuhnya telah benar-benar berubah. Luo Feng memandang Morosa saat ini, merasa seolah-olah mereka bentrok secara langsung. Morosa di alam kekacauan bisa menghancurkannya sepenuhnya hanya dengan satu tamparan. Keduanya adalah bentuk kehidupan yang sempurna. Perbedaan antara alam kekacauan dan alam abadi sangat besar. Tuan, tubuhku telah berubah, dan kekuatan ilahiku 100 kali lebih murni. Jadi tubuhku telah menyusut sedikit, kata Morosa, kembali ke bentuknya yang sederhana dan jujur. Saya perlu terus menyerap energi untuk memasok pertumbuhan tubuh saya. Proses ini mungkin memakan waktu sekitar 1 era. Pertumbuhan tubuh secara alami lambat. Luo Feng mengangguk, mengingat bagaimana ketika dia pertama kali datang ke benua asal, pengasingan jangka panjang pertamanya memungkinkan tubuh ilahinya tumbuh hingga batasnya. Tubuh ilahimu di tingkat dewa sejati abadi memiliki tinggi tertinggi yang sama denganku. Keduanya tingginya 180 miliar kilometer, tanya Luo Feng.
Berapa tinggi kamu memperkirakan tinggi pamungkasmu di alam kekacauan? 1. Informasi dari Wisdom Origin memberitahuku bahwa ketinggian pamungkasku di alam kekacauan harus melebihi 1 triliun kilometer, jawab Morosa.